فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu syarah hadis yang ke-29, hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengenai beberapa amalan-amalan yang Rasulullah kabarkan manakala orang mengamalkan amalan tersebut akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum, sebagaimana sudah kami janjikan, setorkan terlebih dahulu secara urutan yang sudah kami sebutkan tadi. Pertama siapa? Pertama tadi antum ya. Pertama tadi siapa? Ayo bismillah. Na'am barakallahu fikum. Yang kedua, ayo bismillah. Fa innahu la yasirun ala akhbiruka ala adulluka ala adulluka ala abwabil khair kama yut'ul ma'un nara Sumatala Ayo. Siapkan ya besok ya. Ayo. Bismillah.
Na'am barakallahu fikum. Yang keempat siapa? Tafadhal ya. Takilat ka ummuka ya Mu'ad. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Akhadha bil lisan. Qala kuffa 'alaika hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lama qaduna bima takallamu bihi. Qala kuffa wa qala tasrat ummuka ya Mu'ad wa inna lama qaduna bima takallamu bihi. Tasrat ummuka ya Mu'ad. Apa? Bahal. Na'am barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya besok persiapan antum ya, persiapkan. Kemudian antum ya, sign awal. Kemudian na'am barakallahu fikum antum. Kemudian antum. Sudah 5 orang ya? Antum. Kemudian na'am barakallahu fikum. Antum besok kan? Berarti sudah 5. Nah, yang lainnya siap-siap. Nah, barakallahu fiikum, yang lainnya siap-siap. Upayakan selesai syarahnya ini sudah selesai juga setorannya hadis yang ke-29. Adapun nah barakallahu fiikum untuk yang lainnya insyaallah besok ya. Besok siapkan ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, perhatikan baik-baik dalam syarahnya itu biar nanti faham barakallahu fikum. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yub'iduni 'anil nar. Itu ya. Kabarkanlah kepadaku ya Rasulullah tentang suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan juga menjauhkan diriku dari api neraka. Ini pertanyaan yang sangat bagus.
Karena seorang mukmin muslim itu beribadah kepada Allah Ta'ala karena cinta kepadanya, mengharapkan surganya, takut terhadap nerakanya. Jangan seperti orang-orang sufiyah atau sebagian mereka yang ekstrim, yang mereka mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku beribadah karena takut terhadap nerakamu, maka masukkanlah sekalian. Paham ya? Dan kalau seandainya kami beribadah hanya mengharapkan surgamu, maka janganlah aku masukkan ke surga. Bayangkan itu. Ada juga yang modelnya, ya Allah, kami beribadah kepadamu hanya karena cinta kepadamu, bukan karena takut nerakamu, bukan karena mengharapkan surgamu. Bayangkan itu. Itu termasuk kelompok atau aliran yang sesat seperti itu. Hati-hati barakallahu fikum. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala karena cinta, mengharapkan surganya, takut terhadap nerakanya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Hada ma yuriduhu kullu muslimin. Inilah yang diinginkan oleh setiap orang muslim. Fadalla ala annal jannata la tudkhal illa bi'amalin. Maka ini menunjukkan bahwasanya surga tidaklah dimasukin kecuali dengan sebab amalan. Ingat-ingat ya, antum enggak usah bingung. Ada hadis yang lafadznya la yadkhulu ahadun minkum al-jannata bi'amalihi wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Artinya apa? Suatu ketika Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga semata-mata balasan terhadap amalannya. Bayangkan itu. Kemudian ada salah satu sahabat bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah, tidak pula aku, tapi hanya saja Allah Ta'ala telah memberikan aku karunia dengan rahmat dan keutamaannya sehingga aku masuk surga. Jadi kita semuanya berharap agar masuk surga. Seseorang dimasukkan ke dalam surga bukan semata-mata apa? Balasan terhadap amalan yang dia lakukan, tapi apa? Karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalan. Dengan sebab amalan, barakallahu fikum. Na'am. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat, wan naru aidan tudkhal bi'amalin. Dan neraka pun juga dimasuki dengan sebab amalan. Penduduk surga dan neraka telah jelas. Kalau penduduk neraka disebutkan dalam Al-Qur'an Karim sangat banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa? Bahwasanya neraka jahanam akan dimasukin dari kalangan jin dan manusia, tentunya orang-orang kufar wal musyrikin wal munafikin. Na'am barakallahu fikum. Di antaranya yang sudah antum hafal semuanya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Naam, itu dalil yang mudah antum hafal. Nah, barakallahu fikum. Mbak di sana banyak sekali mengenai apa? Bahwasanya na barakallahu fikum, nah penduduk api neraka dari kalangan jin dan manusia, tentunya yang mereka adalah kufar wal munafikin wal musyrikin dan yang semisalnya. Kita lihat berikutnya. Fa amalul khair yudkhilul jannah, maka amalan kebaikan bisa memasukkan ke dalam surga. Wa amalus syarr yudkhilun nar, sedangkan amalan kejelekan bisa memasukkan ke dalam api neraka. Nah, barakallahu fikum. Contoh amalan kebaikan apa? Contoh amalan kebaikan adalah kejujuran. Orang itu kalau jujur berarti akan mengarah kepada kebaikan. Nah, kebaikan itulah yang akan mengarah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, "Alaika bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib atasmu untuk senantiasa jujur ucapannya, perbuatannya, tutur katanya. Nah, yang namanya kejujuran mengantarkan kepada apa tadi? Kebaikan, kebajikan. Yang namanya kebaikan bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Lawannya apa? La iyyaka wal kadzib. Dan hati-hati kamu dari kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena sesungguhnya yang namanya kedustaan itu akan mengarahkan kepada apa? Kejelekan dan kejahatan. Yang namanya kejahatan menghantarkan ke dalam neraka, wal iyad billah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Sudah kami jelaskan berkali-kali, hendaknya kita semuanya berupaya untuk menjadi orang-orang yang jujur, jujur ucapannya, jujur perbuatannya, jujur gerak-geriknya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beriman kepadanya. Karena kejujuran tidaklah mendatangkan kecuali apa? Tumakninah.
Tuma'ninah, ketenangan hati. Yang Rasulullah menyatakan inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran itu sumber ketenangan hati, sedangkan kedustaan adalah sumber kebimbangan dan orang itu ragu. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Fala ahada yadkhulul jannah awin nar biduni amalin. Enggak ada seorang pun yang masuk ke surga atau neraka tanpa amalan. Semuanya dengan sebab amalan. Semuanya dengan apa? Sebab amalan. Cuman kenapa? Dengan apa Allah telah masukkan hambanya ke dalam surga? Dengan karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena amalan saleh yang dia lakukan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kemudian untuk mengenai penduduk neraka tentunya sangatlah banyak. Sampai-sampai apa barakallahu fikum hafizakumullah disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu Rasulullah apa? Melihat para wanita. Mereka apa? Di antaranya adalah para penghuni neraka yang paling banyak. Inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian itu paling banyak penduduk neraka. Kalian adalah orang-orang yang paling banyak penduduk api neraka. Maksud dari kalangan wanita, bukan berarti semua wanita, karena kebanyakan para wanita disebutkan dalam hadis yang lain ada dua sifat yang ada pada mereka. Sering kufur terhadap suaminya, enggak terima dengan gaji yang sudah diberikan suaminya, ngomel-ngomel, enggak bersyukur, paham ya? Jadi seakan-akan suaminya sekali aja berbuat kekeliruan langsung dibilang enggak pernah berbuat baik selama-lamanya. Paham ya? Itu yang pertama. Jadi kurang agamanya, kurang akalnya. Kurang agama karena yang namanya wanita kadangkala apa? Libur salatnya, ketika haid, ketika nifas, ya atau tidak? Na'am barakallahu fikum. Kemudian kurang akalnya tadi itu, kurang bersyukur. Nah, itu tentunya wanita-wanita yang jauh dari agama yang benar. Adapun wanita-wanita ahlus sunnah, sunniyah, salafiyah, kita semuanya berharap semoga termasuk wanita salihah, yang mana wanita salihah merupakan apa? Sebaik-baik perhiasan dunia. Yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Wanita salihah itu yang bagaimana? Wanita salihah tentunya adalah wanita yang senantiasa tidak menyia-nyiakan hak suami dan juga terutama hak Allah dan Rasulnya. Naam, beribadah kepada Allah dan Rasulnya, mengerti apa yang diinginkan oleh suaminya, pengertian, tunduk terhadap apa? Nah barakallahu fikum, perintah yang baik dari suaminya, itu diantaranya. Nah barakallahu fikum. Wa inna kriteria atau ciri-ciri wanita salihah sangat banyak sekali. Na'am barakallahu fikum. Ini sekedar apa? Penyebutan bahwasanya surga dan neraka tidaklah dimasukin kecuali dengan sebab suatu amalan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amalannya baik, balasannya pun juga baik, surga. Apabila amalannya jelek, balasannya pun juga jelek, itu neraka. Wal iyadu billah. Berikutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altani an 'azimin. Bayangkan, ketika Mu'adz bin Jabal Abu Abdurrahman, na barakallahu fikum, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang suatu amalan yang membuat aku masuk surga dan aku dijauhkan dari api neraka." Rasulullah mengatakan, "Sungguh engkau bertanya dengan pertanyaan yang besar." Bayangkan, pertanyaan yang besar. Karena apa? Dengan pertanyaan ini orang akan selamat dari api neraka. Paham ya? Dan juga akan dimasukkan dalam surganya apabila dia menerapkan, mengerjakan apa yang Rasulullah jawab nanti. Kita lihat. Azzaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal mas'ul anhu. Rasulullah membesar-besarkan, mengagungkan sesuatu yang dipertanyakan min ajli an yunabbiha as-sami'in wal qari'in ila 'idhami hadzal amr hatta yahtammu bih. Artinya apa? Kenapa Rasulullah mengatakan sungguh engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar? Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar si pendengar, para pendengar dan para pembaca itu benar-benar perhatian penuh mengenai alangkah besarnya perkara yang ditanyakan ini, hingga mereka benar-benar memperhatikan dan juga merenungi. Karena pertanyaan bukan pertanyaan sepele. Setiap orang pengen masuk surga, setiap orang pengen dijauhkan dari api neraka. Jangan sampai doa terlupakan yang Rasulullah ulang-ulang sampai beliau
hingga menjelang akhir hayatnya mengulang-ulang doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sangat bagus sekali. Jangan antum lupakan barakallahu fikum. Ketika antum sujud juga dibaca tidak masalah. Ketika rukuk pun antum baca tidak masalah. Setelah membaca zikir sujud dan zikir rukuk. Setelah membaca doa rukuk, doa sujud, kok ternyata masih panjang, sisipkan di situ doa-doa yang disyariatkan barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din azza wa jalla, kita lihat sini qauluhu wa innahu la yasirun 'ala man yasarallahu 'alaihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan tersebut sangatlah mudah bagi orang-orang yang Allah telah mudahkan. Ma'idhamihi fa innahu yasirun 'ala man yasarallahu 'alaihi, bersamaan dengan perkaranya itu sangat besar. Nah barakallahu fikum, nah bersamaan perkaranya itu sangat besar, ternyata apa? Ternyata sangatlah mudah bagi orang-orang yang Allah telah mudahkan baginya. Kenapa demikian? Li'anna ad-dina walillahil hamd dinun sam'un. Karena agama itu segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu adalah agama yang mudah, dinun sam'un, agama yang senantiasa memaafkan, la harajun fihi, tidak ada sesuatu yang memberatkan dalam agama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Cuman bukan berarti kita diam, tetap kita menyampaikan al-haq, menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perkara orang yang kita sampaikan belum menerima, sabar. Kita doakan dengan hidayah, karena hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa apa ya ikhwah barakallahu fikum? Bisa menyampaikan, membimbing, mengarahkan. Untuk memaksa tidak bisa. Lasta 'alaihim bimusaitir, kamu tidak bisa menguasai hati mereka. Nah barakallahu fikum, laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Orang yang paling kita cintai saja, bapak maupun ibu, istri pun. Misalkan kita sudah dapat hidayah, istri belum misalkan, itu pun belum tentu kita bisa memberikan hidayah taufik, tapi hanya bisa memberikan hidayah ad-dalalah wal irsyad, mengarahkan, membimbing, mengatur, bukan diam. Adapun diam dari kebatilan, diam dari kemungkaran itu sangat berbahaya. Jangan barakallahu fikum. Sekali lagi, jangan kita diam dari kebatilan. Jangan diam dari kemungkaran. Jangan diam dari kemaksiatan. Sampaikan dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, dan berdoa semoga orang yang kita berikan arahan tadi menerima dan terbuka hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan hidayah kepada orang tersebut. Ikhwani fid din, azbani wa taqakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini, wala masyaqqatun, kemudian agama ini juga tidak ada sesuatu yang beratkan. Wa innama huwa dinun yatamashsha ma'a qudratil insan min ghairi takallufin, masyaallah. Hanya saja atau akan tetapi agama Islam adalah agama yang berjalan bersama kemampuan-kemampuan manusia tanpa ada pembebanan sama sekali. Jadi kita enggak dibebankan barakallahu fikum. Maksudnya tidak dibebankan suatu perkara yang di luar kemampuan kita. Kita berdakwah semampu kita, enggak perlu kita minta-minta, enggak perlu menggunakan melakukan penggalangan dana, proposal, enggak perlu. Itu termasuk takalluf, termasuk membebankan diri. Siapa yang nyuruh bikin masjid? Siapa yang nyuruh bikin pondok? Enggak ada yang nyuruh. Mampu bikin, enggak mampu enggak usah minta-minta. Selesaikan urusan, selesai, simple. Tapi kalau ana enggak mampu Ustaz, tapi mau bikin pondok. Nah terus bagaimana? Ya minta-minta dulu, takalluf namanya. Takalluf itu membebankan diri, ya enggak? Enggak usah minta-minta. Mampu bikin, enggak mampu semampunya. Selesai kan? Selesai, enggak terjatuh dalam kemaksiatan. Adapun minta-minta haram, barakallahu fiikum, hati-hati. Jangan sampai kita minta-minta untuk pribadi, apalagi untuk dakwah, jangan juga. Paham ya? Upayakan kita menjaga harga diri, menjaga syariat yang mulia ini. Sampai-sampai Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah mengarang kitab Dhammul Mas'alah, tercelanya meminta-minta. Jangan barakallahu fikum. Kalau enggak mampu, enggak usah bebankan diri. Selesai kan? Nah barakallahu fikum. Tapi kalau enggak mampu kok malah bebankan diri, terjatuh dalam kemaksiatan dan kemaksiatan berikutnya serta kemaksiatan yang selanjutnya. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jalla, ini sekedar penyebutan bahwasanya agama Islam ini agama yang mudah sebenarnya. Simple, enggak perlu
sesuatu yang apa? Membebankan diri manusia yang tidak dia mampu. Contohnya, antum ketika selesai penyelenggaraan jenazah barakallahu fikum, kalau ingin kembali kepada syariat Islam, enggak perlu antum mengeluarkan uang untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham ya? Maksud tahlilan 7 hari berikutnya, 100 hari berikutnya, 1000 hari berikutnya, itu kan butuh uang. Ya enggak? Kalau agama Islam sesuai syariat simple. Setelah dikuburkan sudah doakan, selesai. Enggak perlu antum repot-repot mengeluarkan uang lagi, kemudian nanti kalau enggak punya uang pinjam dulu, pinjamnya pun kemana? Ke bank lagi. Allahumma musta'an, jangan. Oleh karena itu kalau kita kembali kepada dalil, kembali kepada Al-Qur'an was sunnah, itu sangat mudah dan simple. Sangat mudah dan simple barakallahu fikum. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, barakallahu fikum, karena Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Taala membebankan suatu jiwa kecuali yang dia mampu, yang dia upayakan saja. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Jangan kita membebankan pada diri kita perkara yang kita tidak memampuinya. Nah, termasuk bentuk contohnya, perhatikan baik-baik. Contoh bahwasanya agama Islam ini mudah. Kalau orang itu sholat tidak mampu dengan berdiri, dengan apa? Duduk. Enggak mampu dengan duduk, dengan apa? Berbaring. Mudah atau tidak? Mudah. Dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah kamu dengan berdiri. Jika tidak mampu, dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Jika tidak mampu dengan berbaring, semampunya. Salat, bayangkan itu. Mudah atau tidak ini? Mudah. Cuman sebagian orang kadang tidak tahu. Kalau sudah sakit itu kemudian enggak mau salat itu keliru. Paham ya? Nah, sakit apapun upayakan dinasihati untuk salat semampunya. Hatta walaupun dia mampu menggerakkan matanya dengan isyarat, lakukan. Karena apa, yang namanya salat itu wajib bagi setiap orang sampai titik yang paling terakhir dia meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia, dia tidak bisa salat lagi tapi disalatkan. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kalau misalkan ada orang tua atau misalkan ada saudara, keluarga, kok dia sakit dan mampu untuk salat, suruh dia salat semampunya. Enggak bisa gerakkan dengan niatan. Niat itu termasuk juga niat. Paham ya? Misalkan dia hanya berbaring, niatkan wudu. Setelah wudu, niatkan gerakan salat. Itu sudah masuk itu ya. Tapi kalau enggak sama sekali, sudah enggak bisa sama sekali, disolatkan. Nah, barakallahu fikum, karena sudah meninggal dunia. Adapun pingsan atau yang semisalnya lain lagi pembahasannya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat wa min ghairi tasahulin wa tadyi'in. Dan agama Islam ini tanpa bermudah-mudahan dan tanpa membikin manusia itu sia-sia. Bayangkan, enggak bermudah-mudahan. Semuanya diiringi dengan dalil. Ini bagaimana ini enggak boleh, dalilnya ini. Kenapa ini haram, dalilnya ini. Enggak sembarangan. Jangan seperti orang-orang yang jauh dari ilmu, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Paham ya? Ya enggak? Sebagian orang gitu. Mereka enggak suka dengan ahlus sunnah karena dikit-dikit dalil. Jangan seperti itu. Dalil itu penting. Dalil itu pokok, inti barakallahu fikum. Kalau enggak ada dalil bagaimana? Coba antum, dalil itu secara bahasa kan sudah kita lewati. Penunjuk arah. Misalkan antum enggak tahu apa-apa, mau pergi ke Jogja dari Jawa Timur, Surabaya, enggak tahu dalilnya, enggak tahu penunjuk arah, kok antum malah ke timur terus sampainya enggak ke Jogja. Sampainya ke mana? Bisa ke Madura, bisa ke Banyuwangi, paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena apa? Dalilnya dia enggak tahu. Coba kalau ada penunjuk arah dalil, Jogja ke barat terus insyaallah sampai Jogja. Paham ya? Biidznillah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi menunjukkan bahwasanya dalil itu penting. Kita perlu diperhatikan baik-baik. Terkadang sebagian orang awam yang jauh dari ilmu, mereka mengatakan, masa kita dituntut menghafal dalil? Kita katakan, kita tidak mengharuskan kalian menghafal dalil, tapi upayakan yang disampaikan itu ada dalilnya. Iya enggak? Kita enggak pernah maksa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hafal dalilnya ya? Enggak. Tapi yang disampaikan itu ada dalilnya gitu loh. Yang disampaikan itu ada dalilnya, qala Allah, qala Rasul. Itu yang perlu kita perhatikan, ya enggak? Enggak mungkin kita nuntut harus hafal dalil saat itu. Enggak mungkin ya, tapi kita sampaikan itu ada dalilnya. Nah, itu yang kita perlukan barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Fa huwa tariqun sahlun lakin 'ala man yassarallahu 'alaihi. Ini adalah jalan yang paling mudah. Nah, barakallahu fikum, jalan yang paling mudah atau jalan yang mudah akan tetapi bagi orang yang Allah Taala mudahkan. Amma man lam yuyassirhu Allahu 'alaihi fa huwa sa'bun.
Adapun orang yang Allah Ta'ala tidak mudahkan bagi dia itu adalah sulit. Jadi amalan-amalan ini nanti orang yang Allah Ta'ala tidak mudahkan sulit. Nah, barakallahu fikum. Nah, sulit. Ayo kita lihat sini. Amma man lam yuyassirullah alaihi fa was'abun wa lidzalika ta'atu ashaqqu ma takunu 'ala nufusil qusala. Ini penting sekali ini. Oleh karena itu ketaatan itu paling berat. Paling berat kalau terjadi ada pada jiwa-jiwa pemalas. Hati-hati jangan menjadi orang pemalas, barakallahu fikum. Naam. Pemalas itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena akhirnya menyia-nyiakan amalan-amalan yang seharusnya dia lakukan tertunda. Kalau sudah tertunda, bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk, enggak diamalkan lagi. Nah, oleh karena itu kita dimintai apa? Kita diarahkan oleh Rasulullah SAW agar apa? Agar senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzubika minal kasal, di antaranya. Ya enggak? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan dia malasnya itu karena capek atau karena sakit itu wajar. Tapi kalau malasnya terus-menerus, pemalas itu perlu barakallahu fikum olah kembali. Paham ya? Perlu diobatin. Nah, barakallahu fikum mungkin dengan dibekam atau dikasih ramuan-ramuan, ya enggak? Nah, barakallahu fikum yang jelas upayakan kita menghindari yang namanya apa? Malas, barakallahu fikum. Apalagi malas bangun malam. Ya, malas bangun malam, hati-hati ya. Sepertiga malam terakhir upayakan gerakkan badan-badan kita. Seberat apapun badan kita, segemuk apapun badan kita, bismillah. Paham ya? Nyalakan alarm, sepertiga malam terakhir bangun. Bangunkan istri, anak yang sudah mampu untuk sholat misalkan. Hidupkan keluarga kita penuh dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu harus ada reaksi. Harus ada apa? Reaksi, upaya dan usaha. Karena ini ibadah berat, bukan apa? Bukan istirahat. Kalau istirahat ringan, enggak perlu dipertanyakan lagi. Kita lihat di sini. Allah Ta'ala berfirman, wa innaha lakabiratun. Ini perhatikan. Sesungguhnya itu perkara yang besar, yakni salat. Salat perkara yang besar ya ini. Kenapa perkara yang besar? Antum saksikan sekarang. Banyak orang-orang yang beragama Islam tapi enggak salat. Jadi perkara yang besar ini. Mereka akan meninggalkan salat, tapi kalau kerja Masya Allah mampu kerja itu. Full 24 jam pun full kerja mampu dia. Salat enggak kuat. Bayangkan itu. Salat baru 1 menit sudah kepanasan misalkan. Tapi kalau kerja berjam-jam kuat, itulah yang namanya apa? Lemahnya keimanan, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Illa 'alal khashi'in. Kecuali kalau salat itu yang melaksanakan adalah orang-orang yang khashi'in, yang khusyuk. Fas-salatu 'alal khashi'in takunu qurrata a'yunihim wa sahlatan 'alaihim, masyaallah. Adapun salat untuk orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala sebagai penyejuk mata, bayangkan. Orang salat itu malah salatnya dijadikan penyejuk mata. Jadi pendingin itu istilahnya ya, dan mudah bagi mereka. Wa ammal mutakasilun fatakunu sakinatan wa kabiratan 'alaihim. Adapun orang-orang yang malas-malasan, berat dan juga besar bagi mereka. Ma'annaha raka'atun la tastaghriqu waqtan tawilan walakinna tashqu 'alaihim. Padahal barakallahu fikum, salat itu berapa sih lamanya? Cuma beberapa rakaat saja kan? Tidak membutuhkan waktu yang panjang tapi berat bagi mereka. Bayangkan, ini setan, barakallahu fikum. Syaitan senantiasa apa? Berupaya untuk mengganggu Bani Adam, membisik-bisiki. Paham ya? Kalau orang sudah mulai salat, datanglah setan mengganggu di dalam salatnya. Setan siapa namanya? Siapa? Hijab. Siapa? Mengucapkannya yang keliru. Hizab. Hizir. Hizib. Sama? Khazab ya. Khazab. Barakallahu fikum. Itu dalam riwayat seperti itu. Jadi kita kalau sholat benar-benar khusyuk. Paham ya? Jangan degedeg garuk-garuk sana garuk sini kemudian langsung ke belakang lagi enggak jelas ngapain. Hindari seperti itu. Paham ya? Hindari. Salat itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa kadzalika sa'irut ta'at, seperti itu pula seluruh ketaatan-ketaatan.
Fa infaqul mal mathalan yas'ubu 'ala man laisa 'indahu iman. Menginfakkan harta ini penting juga nih. Menginfakkan harta sebagai contoh ini berat, sulit bagi orang yang dia tidak memiliki keimanan. Lakinna ahlul khair wal iman yashulu 'alaihim dzalik. Akan tetapi orang yang memiliki kebaikan dan keimanan mudah bagi mereka untuk mengeluarkan harta, menginfakkan bagi orang-orang yang layak dan berhak mendapatkannya. Fayunfiqunahu 'ala mahabbatihi ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka menginfakkan harta tersebut dikarenakan kecintaan dia terhadap apa? Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika haluhum fi sa'il a'mal, dan seperti itu pula lah keadaan mereka pada seluruh amalan-amalan yang ada. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, hindari sifat malas tadi itu. Jadi kalau misalkan ada rasa malas, segera ada solusi di sana. Solusinya diantaranya wudu, mengambil air wudu, paham ya? Karena malas itu biasanya ada sebabnya. Mungkin karena ngantuk, ya enggak? Atau mungkin karena kecapean atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau malas itu wajar, sunnatullah. Ketetapan Allah Ta'ala, hampir setiap orang itu ada rasa malasnya, ya enggak? Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, kita enggak perlu khawatir, memang benar. Rasulullah mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad aflah wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Apa artinya? Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Orang beramal, belajar, taklim, kadang semangat sekali ya, semangat. Cuman wa likulli syirratin fatrah. Di masa-masa semangat itu ada masa-masa futur, masa-masa bosan. Paham ya? Masa-masa bosan kemudian malas, capek itu ada. Cuman bagaimana solusi yang terbaik? Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad aflah. Barang siapa yang membawa masa futur, masa bosan tadi kepada amalan sunnah, maka sungguh dia telah beruntung. Barang siapa yang membawa masa futur kepada perkara-perkara selain sunnah, perkara maksiat, perkara kemungkaran, maka sungguh dia telah binasa. Hati-hati barakallahu fikum. Kita ingatkan diri kita pribadi dan keluarga kita, anak-anak kita, ketika misalkan futur, bosan dari amalan-amalan, jangan diberikan apa? HP mainan game. Paham ya? Ini termasuk penyakit ini game ini ya. Kenapa penyakit game ini adalah amalan mainan yang membuat orang itu doyak, membuat orang itu lalai dari beribadah. Lah kenapa lalai? Orang itu kalau udah main game itu kalau belum game belum berhenti. Iya Pak Abdul Ghafur? Iya. Wah gini aja ini ya. Belum ada adzan ini tapi belum game. Nunggu game dulu. Biasanya seperti itu. Ini amalan-amalan yang sangat tidak layak. Jadi para thalabatul ilm dan kita semuanya menghindar. Nah, anak-anak kita tanamkan kepada mereka amalan-amalan yang baik untuk mereka. Jangan barakallahu fikum sejak kecil dididik, diperkenalkan game atau yang semisalnya, jangan. Ini sekedar nasihat agar tidak berlarut barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kemudian berikutnya kita ambil dikit lagi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini amalan yang Rasulullah sebutkan, perhatikan baik-baik. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yaitu engkau beribadah kepada Allah dan jangan engkau mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, murni. Enggak boleh kita mensekutukan Allah Ta'ala dalam beribadah. Meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Meminta perlindungan, minta rezeki, diluaskan rezekinya, diberkahi rezekinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW suatu ketika menasihatkan kepada siapa? Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, ya ghulam, wahai seorang anak, ihfadillah yahfadka. Ya enggak? Kemudian sambungan dari hadis itu apa kata Rasulullah? Idza ta'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang banyak orang-orang yang justru minta pesugihan, minta kekayaan kemana? Ke kuburan Mbah Fulan, Mbah Alan. Enggak dikenal siapa Mbah Fulan, Mbah Alan. Paham ya? Kuburannya pun kira-kira sudah dikapur tinggi gitu, langsung dia sungkem di situ minta, Mbah Fulan, tolong kami diberikan kekayaan, Mbah. Sudah setahun penuh kami kerja tapi enggak dapat apa-apa katanya. Minta kepada orang meninggal dunia. Kebalik atau enggak?
Sudah kita lewati kan? Terbalik. Karena orang yang mati itu butuh orang yang hidup. Bukan orang yang hidup butuh orang yang mati. Terbalik atau tidak? Kalau orang-orang awam kan berbondong-bondong ke kuburan. Hidup enggak mereka? Hidup, butuh kepada orang yang mati. Minta rezeki, minta pesugihan, ya enggak? Seharusnya orang-orang yang mati itu butuh orang yang hidup, butuh doa. Nah, barakallahu fikum. Itulah yang namanya apa? Kesyirikan, barakallahu fikum. Naam. Sampai-sampai Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, beliau menyatakan dalam kitab apa itu? Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaidul Arba'. Nah, menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu itu lebih ringan dibanding musyrikin zaman sekarang. Ini zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saat itu, lebih ringan, apalagi di zaman kita. Nah, tentunya apa? Musyrikin terdahulu itu lebih ringan, kenapa? Karena zaman sekarang ini lebih parah gitu loh. Parahnya ada beberapa kemungkinan. Pertama, terkadang orang-orang bodoh pun tertipu. Kuburan kira-kira apa? Sudah dikapur, bersih, kemudian barakallahu fikum, apalagi ada atapnya, kemudian ada AC-nya misalkan ya. Di situ langsung dia minta-minta, padahal kuburan kerbau. Allah musta'an, kuburan apa? Kerbau. Kok aneh ya? Karena apa? Karena syiriknya parah gitu nih. Mintanya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an, hati-hati. Itu pertama. Kedua, orang-orang musyrikin zaman sekarang, nah barakallahu fikum, mereka mintanya kepada kuburan, minta kepada para wali, minta kepada Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan kata mereka. Itu ketika sedih dan ketika bahagia. Orang-orang terdahulu berbuat syirik ketika bahagia saja. Kalau sedih, ikhlas mereka dalam beribadah. Ya enggak? Antum saksikan, gunung meletus malah bawa tumpeng ke pantai selatan. Dialirkan, dihanyutkan. Ini lagi murka Ratu Pantai Selatan katanya. Allah musta'an. Itu jangan dicontoh. Paham ya? Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya dari makar dan tipu daya syaitan. Seperti itu, barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fiddin azdan wa jazakumullah, kita lihat di sini, hadal aslu. Inilah na barakallahu fikum hukum asalnya. Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Di dalam ayat ini ada dua rukun la ilaha illallah. Di dalam ayat ini mengandung dua rukun la ilaha illallah. Apa dua rukun itu? Apa dua rukun la ilaha illallah? Dua rukun la ilaha illallah. Apa? Nafsu, an-nafyu wal isbat. Paham ya? Ini dihafal ya, tapi dihafal ya. Dihafal sekarang mulai lihat enggak masalah. Berikutnya dihafal. Rukunnya mudah, an-nafyu wal isbat. Ini dihafal, barakallahu fikum. Jangan udah bertahun-tahun belajar ini enggak tahu, jangan. Ini sangat memprihatinkan kalau udah bertahun-tahun belajar zaman laskar jihad misalkan. Nah, barakallahu fikum sampai sekarang enggak tahu rukun la ilaha illallah, memprihatinkan sekali. Paham ya? Allah musta'an. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Apa rukunnya ini? An-nafyu wal isbat. An-nafyu meniadakan seluruh peribadatan selain Allah Ta'ala. Al-isbat menetapkan bahwasanya semua peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu ingat-ingat ya. Nah, sekarang mana an-nafyunya? Wa'budullah, ini isbat. Wala tusyriku bihi syai'a, ini nafyu. Ya enggak? Beribadahlah kalian kepada Allah, isbat namanya. Menetapkan kan? Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Apa ini? An-nafyu. Berarti dua rukun ini dihafal. Rukun la ilaha illallah. Dulu kan sudah pernah ana berikan kepada antum kan satu paket itu. Satu paket itu dihafal. Makna, syarat, rukun. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Rukunnya an-nafyu wal isbat. Syaratnya ada 8. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabul laha, wa zida thaminu hal kufranu minka bima siwal ilahi minal awthani kulliha. 8 syarat. Semua sudah kita lewati ya. Jadi dihafalkan.
Paham insyaallah? Naam. Kita lihat dikit lagi barakallahu fikum. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hadza huwa tauhid. Inilah tauhid. Lam yaktafi biqauli ta'budullah. Jadi tauhid itu enggak cukup dengan ucapan ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah. Bal qala wa la tusyrik bihi syai'a. Tapi harus jangan kamu mensekutukan Allah taala. Kenapa? Karena kalau kita nyembah Allah, nyembah berhala juga itu belum dikatakan muwahhid. Belum dikatakan ahlu tauhid. Jadi jangan antum tertipu dengan slogan kaos bertuliskan la ilaha illallah. Kamu ada tangan gini ya. Anda lihat kaos-kaos dijual itu sebagian Allah Ustaz, itu cuma slogan saja. Tulisannya tauhid ini dia nyembah kuburan, minta kepada Mbah Fulan Mbah Alan. Tauhid mana? Paham ya? Antum tahu enggak kaos-kaos yang dijual itu sebagian ada tulisan la ilaha illallah, tangannya gini, ada tangan menunjuk ke atas ini. Itu slogan. Amalannya yang penting barakallahu fikum. Minta hanya kepada Allah taala. Nah, kita lihat di sini. Allahul musta'an. Kata beliau, kaqouli ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Li'anna al-ibadata la tasihhu wa la tuqbal illa ma'al ikhlas. Dikarenakan ibadah tidak dibenarkan dan tidak diterima kecuali bersama keikhlasan. Fa idza dakhalaha syirku fa innaha tabtulu wa la tanfa'u sahibaha. Apabila ibadah kemasukan syirik, ibadah itu kemasukan syirik, maka apa? Maka syirik tersebut membatalkan ibadah tersebut dan tidak bermanfaat bagi pelakunya. Perhatikan baik-baik. Jadi kesyirikan sebagai apa tadi? Kesyirikan sebagai apa tadi? Penghancur apa? Ibadah atau amalan. Jadi upayakan orang beramal itu hindari namanya kesyirikan. Syirik akbar maupun syirik asghar. Kalau syirik akbar menghapuskan semua amalan. Kalau syirik asghar menghapuskan amalan yang terkenai apa? Syirik itu saja. Ikhwani fid din, azbani wasakumullah, ini bagus sekali nasihat Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Fa idza dakhala syirku fa innaha tabtulu wa la tanfa'u sahibaha. Apabila syirik itu sudah masuk dalam ibadah, maka menghancurkan ibadah tersebut dan pelakunya tidak bermanfaat. Maksudnya bagaimana? Ibadah tersebut tidak bermanfaat bagi pelakunya. Wala yaqbaluhallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak menerima ibadah tersebut. Hati-hati barakallahu fikum, ibadah jangan sampai terkotori apa? Kesyirikan. Nah, karena dipermisalkan bahwasanya kesyirikan itu bagaikan hadas. Bagaikan hadas yang masuk dalam taharah. Orang kalau di atas taharah, di atas kesucian itu suci. Tapi kalau sudah kemasukan hadas, kemasukan apa? Sesuatu yang menajisi, maka enggak dikatakan suci lagi. Naam, seperti itu. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Fal musyriku la yuqbalu minhu amalun. Orang musyrik itu enggak diterima amalannya. Kenapa? Kita lihat dulu. Wa kullu amalin khalatahu syirkun fa innallaha la yaqbaluhu. Maka setiap amalan yang tercampuri kesyirikan maka Allah Taala tidak menerimanya. Dalilnya mana di antaranya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya para nabi saja, ini para nabi ya. Kalau seandainya para nabi aja berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang mereka kerjakan. Yang berikutnya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian berikutnya juga firman Allah taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami tunjukkan amalan-amalan yang dulu mereka amalkan di dunia yang penuh dengan kesyirikan, akhirnya kami jadikan amalan tersebut bagai debu yang berterbangan. Ikhwan fillah azza wa jalla, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang dijadikan orang-orang yang golongan muwahhidin dan juga orang-orang yang Allah taala masukkan dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Walhamdulillahirabbil alamin.